tugas mata kuliah PBAK yaitu Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, bisa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saprudin. Status Kepala SD Liwirja 3. Cukup. Ya. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancara? Insyaallah siap. Insyaallah. Jika Bapak sudah siap, saya akan memulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Silakan. Yang pertama, menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dengan korupsi? Ya, korupsi entengnya itu menyelewengkan wewenang, menyelewengkan tugas, menyelewengkan waktu, menyelewengkan apapun. Berarti ketika ada penyelewengan itu korupsi. Waktu diselewengkan tetap korupsi, apalagi keuangan. Menggunakan dana bukan pada tempatnya, apalagi untuk kepentingan pribadi itu sebetulnya korupsi. Itu sederhana sekali bagi saya itu. Jadi bagi saya korupsi itu bukan hanya di materi, di waktu juga korupsi, di kebijakan juga bisa korupsi dan lain sebagainya. Barangkali. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Faktor apa saja yang bisa menimbulkan korupsi? Pertama barangkali faktor pribadi. Pribadi ini menyangkut hal banyak, termasuk pemahaman agama, termasuk barangkali akhlaknya, tabiatnya, kebiasaannya, kehidupannya, pola hidup, itu sangat berpengaruh. Yang berikut lingkungan. Ketika dia pribadinya bagus, tetapi ada di kubang lingkungan yang itu korupsi, lama kelamaan dia akan ikut juga. Berikutnya barangkali keluarga, ini tidak boleh disepelekan. Keluarga ada istri, ada anak, ada bapak, ibu dan sebagainya. Itu juga ikut mempengaruhi. Ketika orang itu sudah punya niat baik tapi keluarga yang kurang baik, apalagi banyak tuntutan dari istri umpamanya yang sudah berkeluarga atau dari anak, itu akan tetap korup. Yang berikut ini juga yang paling penting adalah masalah hukum. Hukum kita maaf sekali ini sangat jauh dari harapan masyarakat. Hukum itu adil, hukum itu harus transparan, hukum itu harus jelas, itu tidak bisa di kita. Maaf ini, masalahnya banyak koruptor yang lolos, banyak koruptor yang ya aman-aman saja. Kenapa? Ya itu hukumnya, pembelanya dan lain sebagainya. Lalu belum ada satu komitmen yang tegas dimanapun gitu. Walaupun sekarang ya udah agak mau arah ke sana, tapi saya kira masih jauh. Jadi banyak hal yang harus dibenahi ketika yang namanya korupsi itu harus hilang, harus tidak ada dari bumi pertiwi kita. Ya termasuk ketika instansi, ketika lembaga, ketika itu ya harus ada pengawasan yang rutin dari yang berwenang, harus juga ada semacam pendidikan moral kepada para pejabat. Jadi pendidikan moral itu bukan untuk anak didik, bukan untuk anak-anak pesantren, tetapi untuk para pejabat, pemangku kebijakan. Itu harus pendidikan moral. Karena yang melakukan korupsi itu
moralnya jelek, moralnya buruk, moralnya hancur. Itu barangkali itu mungkin masih banyak sih ya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti apa saja dampak dari korupsi yang Bapak ketahui? Pertama, dari ekonomi itu tidak akan maju, hancur ekonomi. Kalau korupsi di mana-mana ada terjadi, itu hancur ekonomi. Kenapa? Yang namanya korupsi kan penyelewengan, perampokan. Maaf, korupsi itu adalah bahasa yang kurang saya setujui. Yang saya setujui itu perampok itu. Koruptor itu perampok. Hanya di kita Indonesia saking bagus-bagusnya negara, orang korupsi orang merampok disebut koruptor. Padahal itu perampok nih. Bagi saya itu perampok. Tapi tidak ada yang perampok. Yang maling ayam perampok, tapi yang maling triliun koruptor. Itu ya. Nah, tadi itu apa sih? Dampak ya, ekonomi. Pertama ekonomi. Ya jelas hancur ekonomi. Jembatan diprediksi menurut umpama spek jembatan itu harus terpakai 5 tahun. Tetapi karena dananya dikorupsi 2 tahun sudah hancur. Kan harus dianggarkan lagi. Umpamanya pendidikan harus berhasil umpamanya dalam 3 tahun. Tetapi umpama itu di pendidikan dananya dikorupsi, berarti tidak akan berhasil. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua mental. Ini mental akan berlaku umum kepada siapapun, tidak mengenal tingkatan, bahkan orang desa pedesaan pun. Contoh kalau desa kan alah cina diluhurna bagi korupsi, alah diluhurna bagi duit. Umpamanya DPR yang korupsi, menteri yang korupsi, gubernur yang korupsi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dampak mental, moral akan merosot. Ya, itu akan merosot. Bagaimana pandangan Bapak mengenai perilaku korupsi yang kian marak? Perilaku korupsi yang kian marak, pandangan saya, karena kesempatannya sangat longgar. Kesempatan ada dimanapun gitu ya, sangat memungkinkan untuk itu. Jadi perilaku terus yang membuat perilaku korupsi makin marak. Pertama, kesempatan terbuka, sangat terbuka, teknologinya canggih untuk melakukan korupsi. Itu orang-orang pandai, orang-orang ngerti, orang-orang yang itu pandai di IT bisa mengkelabui orang. Yang kedua, pola hidup di kita, hedonisme. Tidak ada pejabat, jarang sekali pejabat, termasuk mungkin guru juga sudah kena polusi hidupnya, hedonisme, hidupnya nggak mau. Ya akhirnya kalau pola hidup saya harus sama dengan orang lain dalam hal materi, kesempatan ada, jadilah korupsi. Jadi dengan makin maraknya korupsi itu adalah dari dekadensi moral. Moralnya sudah amburadul, sekarang sudah dunianya sudah sangat kental, dan termasuk masyarakatnya juga. Masyarakat harus bertanggung jawab ini. Banyak suara masyarakat dibeli, dibeli ya kan? Masa ada yang nyoblos 50.000 dan lain sebagainya. Sekarang kan dibiarkan nih. Jadi masyarakat juga ikut berperan dengan maraknya ekonomi. Kalau masyarakatnya kritis, istiqomah, mereka malu ngasih duit gak diterima, ngasih pakaian gak diterima, ngasih sembako gak diterima, malu mereka, malu. Tapi sekarang kan masyarakatnya enak diterima. Sekali lagi, masyarakat ini harus bertanggung jawab dunia akhiratnya. Barangkali itu. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir.
Apa harapan Bapak untuk generasi ke depan sebagai penerus bangsa yang bebas korupsi? Harapan mah ya harus punya ya. Pesimis nggak boleh dalam Islam itu. Tapi ya bagaimana kemauan pemerintah, kemauan lembaga-lembaga pendidikan yang notabene adalah pencetak generasi unggul ke depan. Ketika pemerintah betul-betul tidak berpikir akan itu akan ini, tetap akan membentuk generasi yang bebas korupsi, pasti punya langkah yang strategis yang bagus, termasuk lembaga pendidikan dari mulai ya anak sudah ideng itu SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau komitmen ingin mencetak generasi itu, ya insya Allah bisa. Tapi tidak cukup itu saja. Sekali lagi, kalau memang generasi ke depan ingin bebas korupsi, orang kita kan gini neng, orang kita mana? Yang dilihat, yang kedengar, yang kerasa itu yang ditirukan. Melihat RT-nya, melihat RW-nya, kubunya, bupatinya, dan melihat, mendengar dan lain sebagainya gitu, itu yang akan masuk otak tuh. Jadi jangan disajikan dari mulai mereka beranjak remaja dewasa itu hal-hal yang berkenaan dengan korupsi. Ketika ada peristiwa korupsi, itu harus ada tindakan yang tegas yang membuat pelakunya jerak. Terakhir barangkali saya, Indonesia masyarakat yang luar biasa baik, bagus, nurut, rakyat Indonesia mapang nurutnya sadunya, beri kepercayaan kepada masyarakat untuk ya bicara, mengkritik, karena yang namanya kebijakan, karena di dunia ini buatan manusia pasti ada yang salah. Lalu ketika pemerintah punya komit, pengawasan itu harus ditingkatkan dari seluruh lini pengawasan. Di kita sudah ada BPK, sudah ada apa lagi nih, KPK, tapi itu sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi. Jadi pengawasan, kalau di semua instansi pengawasannya ketat, pengawasannya melekat, pengawasannya intensif, tegas, insya Allah. Dajjal mama sekali-kali maya kasih menjadi keiling mering kusin, tapi sisirnya kan airing jadi banyak takut. Pengawasan kita itu pengawasan. Cukup neng. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Anda menjelaskan.